Pemirsa, kebakaran tangki kilang minyak Pertamina Cilacap, Jawa Tengah akhirnya berhasil dipadamkan. Api dapat dijinakkan setelah hampir 3 hari dipadamkan. Kebakaran tangki di area kilang Pertamina Unit 4 Cilacap, Jawa Tengah berhasil dipadamkan pada Minggu siang. Untuk mencegah timbulnya kembali api, tim pemadam kebakaran dari Pertamina saat ini masih melakukan pendinginan di lokasi tangki yang terbakar. Kebakaran tangki penampungan benzene di kilang Refinery Unit 4 Cilacap diklaim tidak mengganggu suplai BBM ke masyarakat di sebagian besar Pulau Jawa. Pada tadi jam 10 atau 50 waktu Indonesia bagian Barat, alhamdulillah kawan-kawan dari Kota Cilacap telah bisa memadamkan seluruh api yang dilakukan sekitar TNI 39, semuanya dalam kondisi lancar dan keadaan semula. Allahu Akbar! Sebelumnya, sejak Jumat malam, tangki penyimpanan benzene terbakar. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan, baik dari tim internal Pertamina maupun dari aparat kepolisian. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Hingga sore ini perbaikan tanggul di kawasan Rada Estate Ciputat, Tangerang, Banten, 2 alat berat diturunkan untuk mengangkat sisa material longsor pasca turap jebol kemarin. Hingga sore ini material longsor masih menutupi anak kali Pesanggerahan sehingga menyebabkan genangan air di perumahan. Warga bekerja sama dengan PU dan BPBD setempat mengangkat sisa-sisa material longsor dengan menurunkan alat berat eskavator. Ada 3 lokasi atau titik yang terdampak karena adanya genangan air. Sampai saat ini warga telah dibantu dengan adanya dapur umum dari rumah sakit setempat untuk kebutuhan makanan maupun minuman mereka. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memutuskan hanya memberikan 60.000 kuota jamaah haji tahun ini. Menanggapi keputusan tersebut, pemerintah Indonesia kini fokus mempersiapkan haji untuk tahun depan. Pandemi COVID-19 yang belum usai, ditambah munculnya varian-varian dari virus corona, menjadi pertimbangan utama pemerintah Arab Saudi membatasi jamaah haji 60.000 orang saja. Itu pun hanya untuk warga lokal dan warga asing yang telah tinggal di Arab Saudi. Haji tahun ini akan dimulai pada pertengahan Juli dan dibatasi hanya bagi mereka yang berusia 18 hingga 65 tahun dan sudah divaksin lengkap. Ini tentu menunjukkan bahwa kewajiban seorang muslim dimanapun dia berada, apapun posisinya, itu yang utama adalah menjaga jiwa, menjaga keselamatan manusia, hifdzun nafs. Dan Saudi Arabia, sebagaimana kita tahu, negara yang mayoritas memeluk agama Islam sebagaimana di Indonesia, tentu menggunakan kaedah-kaedah ini dalam mengambil keputusan, termasuk dalam mengambil keputusan yang terkait dengan peribadatan haji. Menteri Agama menegaskan akan fokus mempersiapkan haji tahun depan dan akan aktif berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk pelaksanaan haji tahun 2020. Indonesia merupakan negara yang paling banyak mengirimkan jamaah haji setiap tahun. Pada tahun 2019, jamaah haji Indonesia mencapai 231.000 orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Wacana pemerintah memungut pajak sembako, pendidikan, dan pelayanan kesehatan menuai penolakan dari berbagai pihak. Jika betul-betul diimplementasikan, pajak sembako, pendidikan, dan pelayanan kesehatan dinilai akan membebani masyarakat. Rencana pemerintah memungut pajak untuk sembako, pendidikan, dan pelayanan kesehatan tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam draft RUU ini, bahan-bahan pokok yang dikenakan PPN adalah beras, umbi-umbian, jagung, garam, daging, telur, susu, hingga sayur mayur.
Selain sembako, pemerintah juga berencana menambah objek jasa baru yang akan dikenai pajak pertambahan nilai, yaitu jasa pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, jasa pendidikan, dan lain sebagainya. Untuk pajak jasa pendidikan akan dipungut dari iuran SPP sekolah dan lembaga bimbingan belajar. Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara terkait wacana pemungutan pajak dari sejumlah sektor yang sebelumnya bebas pajak. Menurutnya, hal ini masih berupa wacana. Sampai hari ini belum disampaikan di paripurna dibacakan. Kami tentu dari sisi etika politik belum bisa melakukan penjelasan ke publik sebelum ini dibahas, karena itu adalah dokumen publik yang kami sampaikan kepada DPR melalui surat presiden. Dan oleh karena itu memang ini situasinya menjadi agak kikuk karena ternyata kemudian dokumennya keluar karena memang sudah dikirimkan kepada DPR juga. Meski masih wacana, isu ini mendulang penolakan dari berbagai pihak, sebab dinilai akan semakin membebankan masyarakat, terutama di tengah pandemi COVID-19. Dampaknya dari ada pengenaan PPN terhadap sembako dan pendidikan, terutama sembako, itu adalah inflasi yang terdorong dari biaya atau cost plus inflation. Ya, ini artinya adalah ada inflasi yang dia semakin menekan daya beli masyarakat. Nah, dampaknya adalah ketika inflasi semakin tinggi, itu daya beli masyarakat semakin tergerus, terlebih di tengah pandemi seperti ini. Sementara itu, hingga kini draft revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan belum diterima dan dibahas DPR. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, memperingati Hari Lansia Nasional, MNC Peduli melalui MNC Media kembali menggelar bakti sosial bekerja sama dengan Essilor Rumah Sakit Alisi Broh Malisi dan Lotte Mart. Para lansia mendapat pemeriksaan mata, pemberian kacamata, dan operasi gratis. MNC Peduli melalui MNC Media bersama Rumah Sakit Alisi Broh Malisi, Essilor, dan Lotte Mart kembali menggelar pemeriksaan mata, pemberian kacamata, dan bahkan operasi katarak gratis. Pemeriksaan dan pemberian kacamata kepada lansia di atas 65 tahun dilakukan sebagai upaya membantu penglihatan dalam menganalisa objek. Kegiatan juga dilakukan untuk menghindari resiko penyakit katarak dan glaukoma yang bisa menyebabkan kebutaan. Jadi ada beberapa yang memang membutuhkan penggantian kacamata, tapi ada juga yang ternyata butuh operasi katarak. Dan maka dari itu akan kami follow up juga untuk ditindaklanjutkan oleh rumah sakit tersebut. Tidak hanya diperiksa, para lansia yang mengalami gangguan penglihatan juga diberikan kacamata gratis. Bahkan yang didiagnosa katarak langsung dilakukan tindakan operasi. Para lansia juga diberikan bingkisan untuk dibawa pulang oleh Lotte Mart. Jadi misi kita di Essilor adalah untuk meningkatkan kehidupan dengan meningkatkan penglihatan. Kalau memang dia ada kelainan mata, misalnya pada saat katarak, kita lakukan operasi katarak gratis di rumah sakit ini. Karena itu Lotte di sini berpartisipasi menyemarakannya dengan membantu memberikan sedikit bantuan berupa bingkisan. Bakti sosial ini menjadi bentuk kepedulian bidang kesehatan untuk masyarakat, khususnya para lansia, dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Herdiansah, Ahmad Muharlin, iNews melaporkan.